ini. Baik teman-teman semuanya, ikhwah fillah, pada hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama webinar yang sangat menarik tentunya, penuh dengan inspirasi juga ya, karena kita pada malam hari ini telah hadir dua pembicara yang Masya Allah ya, yaitu yang pertama ada Ustadz Reno Anugrah Pratama, Esos SPD, yang merupakan motivator nasional asli Sumatera Selatan, seorang dai muda dan penulis buku menjadi pribadi unggul dan menginspirasi. Selanjutnya juga hadir Ustadz kita semuanya, tentunya teman-teman pasti sudah tak asing lagi ya, dengan Ustadz yang memiliki nama lain atau julukan Guru Merpati, yaitu Ustadz Firdaus SH, yang merupakan Ketua Umum DPW BKP RMI Sumatera Selatan, serta anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tak lupa tentunya malam hari ini kita juga kehadiran Ustadz Ajron Abadi, SPDI, yang merupakan Ketua dari DPD BKP RMI Kabupaten Muara Enim. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz semuanya atas waktu yang telah diluangkan pada malam hari ini. Baik, ikhwafillah, tentunya kita semua tidak sabar untuk mendengarkan webinarnya. Sebelum saya membacakan susunan acara, pada malam hari ini saya punya satu buah pantun ya. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa ajak saudara. Perkenalkan, nama saya Adam Suci Abizullah. Iya, selaku MC pada hari ini yang akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada tilawah yang akan dibawakan oleh Aki Diki Firmansyah, kemudian ada kata sambutan dari Ketua DPD BKP RMI Muara Enim, Ustadz Ajron Abadi SPDI. Kemudian ada sesi kajian Ustadz Reno Anugrah Pertama. Kemudian sesi kajian dari Ustadz Firdaus. Lalu tanya jawab doa oleh Ustadz Firdaus dan penutup. Baik, untuk itu teman-teman, memulai webinar kita pada malam hari ini, kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tilawah yang akan disampaikan oleh Diki Firmansyah kepada saudara kita, Diki Firmansyah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ربنا
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua DPD BKPRMI Muara Enim, Ustadz Ajron Apadi SPDI. Kepada Ustadz Ajron kami persilakan. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sama-sama kita membaca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama mari kita ucapkan, kita sampaikan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat juga kesempatan kepada kita. Tak lupa juga kita sampaikan salawatu ring salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah juga kepada keluarga Rasul, sahabat Rasul, dan sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DPW BKPRMI Ustadz atau Ahina Firdaus Esa. Dan yang saya muliakan Ahina Reno Anugrah yang insyaallah nanti akan mengisi dalam kajian ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah. Dan yang kedua, dalam sambutan ini tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Akhina Adam yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua dan acara ini saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami ucapkan ribuan terima kasih juga kepada Akhina Ustadz Reno Anugrah yang telah menginspirasi kegiatan ini. Dan acara ini sebenarnya kami DPD tidak mengetahui. Tapi alhamdulillah mungkin komunikasi kurang ya. Tapi alhamdulillah setelah berkomunikasi dan tetap acara ini kita sampaikan, kita lanjutkan. Sekali lagi kami sampaikan kepada Akhina Reno, Ustadz Reno, terima kasih yang telah mau membagi atau berbagi nantinya ilmu. Yang ketiga, ucapan terima kasih juga kepada yang terhormat Ustadz Firdaus Esa, Ketua DPW, yang telah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu nantinya. Seterusnya, dalam menyambut Milad BKPRMI yang ke-43 ini, mudah-mudahan BKPRMI senantiasa menjadi organisasi ladang amal untuk kita semua. Amin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, masih suasana tahun baru Hijriah 1442. Mudah-mudahan dengan tahun baru Hijriah ini ada semangat baru bagi kita dan mari kita bermuhasabah diri. Yang pertama, muhasabah diri kita sudah sebanyak apa amal yang telah kita
siapkan, apakah amal soleh, apakah amal yang salah. Yang kedua yang harus kita introspeksi diri adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana ajaran Allah dan Rasul telah kita lakukan, kita laksanakan. Dan yang ketiga, mari introspeksi diri kita, hablum minan nas, sudah sejauh mana, sebesar apa diri kita ini bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu. Selamat tahun baru dan juga selamat milad ke-43. Dan kepada peserta, silakan ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tadi kita sampaikan ini menjadi ladang amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair kepada Ustadz Ajron yang sudah menyampaikan kata sambutan pada malam hari ini. Selanjutnya agenda yang kita tunggu-tunggu tentunya teman-teman. Kita akan masuk ke sesi kajian yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustadz Reno Anugrah Pratama, SOS SPD ya. Kita sapa dulu kepada Ustadz Reno. Assalamualaikum Ustadz Reno. Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah ya. Sekarang sudah pakai tanjak ini. Lebih jadi Masya Allah lagi nih Ustadz Reno. Masya Allah. Gimana, sudah siap Ustadz Reno untuk menyampaikan materi pada malam hari ini untuk sesi pertama ini? Insya Allah, insya Allah. Baik, kalau begitu teman-teman kita siap-siap duduk dengan baik gitu ya, tetap di depan laptop atau di HP-nya. Mari kita dengarkan dengan seksama. Apabila ada yang perlu dicatat ataupun nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan simpan dulu pertanyaannya. Kita ada sesi tanya jawab di akhir susunan acara sebelum penutup. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Ustadz Reno Anugrah Pratama, SOS SPD, kami persilakan. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyati min ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam yang memberikan nikmat, yang Maha mempertemukan kita. Demi Allah, segala sesuatu yang terjadi di bumi ini tak ada yang terjadi tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan rahmat Allah tercurah kepada kita dimanapun berada kita sedang dalam pertemuan yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi ini. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang menjadi tauladan bagi kita semua, bagi para pemuda, remaja, masjid seluruh dunia. Sejak dulu sampai sekarang semuanya mengidolakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan suatu saat nanti kita bisa ketemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami hormati para pengurus BKPMI Kabupaten Muara Enim, para asatiza, mudah-mudahan Allah muliakan siapapun yang mengurusi BKPMI, Allah muliakan dunia akhiratnya. Yang kami hormati guru kami Ustadz Firdaus, beserta para asatiz lain yang saya juga belum memantau siapa saja Ustadz yang hadir, tapi mudah-mudahan semua Ustadz, Ustazah dimanapun berada, Allah jaga, Allah ridhoi, dan Allah cintai. Serta ikhwan fillah semua dimanapun berada yang menyaksikan live ataupun nanti siaran ulang acara kita pada malam hari ini, Amazing Muharram 1442 Hijriah. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema malam hari ini menarik sekali tentang bagaimana kita spirit menjadi generasi muda muslim yang lebih baik. Ada kata-kata yang menarik dalam perjumpaan kita hari ini, yakni yang lebih baik. Emang kenapa dengan generasi muda muslim hari ini?
Mohon maaf lahir dan batin, saudara-saudara, sahabat semua dimanapun Anda berada. Mungkin bukan satu aib yang lumrah ya, bukan satu hal yang masih tabu mungkin, bukan. Tapi hari ini kita masih banyak menyaksikan fenomena yang hari ini kita lihat di masyarakat. Banyak hari ini anak muda yang notabene adalah muslim yang menjadi orang-orang yang terjebak pada arus virus globalisasi dan juga di era digitalisasi hari ini. Kalau kita melihat perkembangan di dunia, ya, perkembangan era hari ini globalisasi dan juga perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita melihat fenomena kenakalan remaja, kenakalan pemuda hari ini cukup miris dan membuat sedih. Kenapa? Karena banyak anak-anak muslim yang juga terjebak dalam hal tersebut. Baik dalam kondisi bagaimana hari ini arus globalisasi mempengaruhi lifestyle-nya anak muda hari ini, mempengaruhi gaya berpakaian, gaya hidupnya masyarakat hari ini, terutama anak-anak muda. Dan hari ini kita juga banyak menyaksikan anak-anak muda hari ini pilihan musiknya seperti apa. Mereka lebih bangga mengikut budaya kebarat-baratan. Bahkan mohon maaf lahir dan batin, kalau hari ini juga banyak anak muda yang kuliah, bahkan banyak mahasiswa yang muslim hari ini yang hidupnya, padahal kita tahu kalau di dunia kampus insya Allah tertata, punya visi, tapi ternyata masih banyak juga yang hanya menghabiskan waktu muda untuk berfoya-foya di kampus ya. Nauzubillah min zalik. Dan mohon maaf lahir dan batin, kami juga menyampaikan beberapa berita-berita beberapa waktu yang lalu ya. Indonesia darurat narkoba, dan siapakah banyak targetnya? yakni anak-anak muda. Dan mohon maaf sekali lagi, banyak juga anak-anak muda muslim yang juga terjebak di dalam kasus pemberitaan narkoba. Nauzubillah min zalik. Maka sahabat semua, ada satu hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah bahwa apapun yang terjadi dengan anak muda kita hari ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatma'innus shalihat. Karena kita selaku anak muda, selaku orang yang masih Allah berikan hidayah. Hidayah ini demi Allah adalah sesuatu yang sangat mahal di dalam hidup kita, karena hari ini kita masih mencintai masjid. Kita masih sama-sama untuk menggelorakan spirit berdakwah di dalam kehidupan kita. Ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana ternyata kalau kita bicara tentang BKPRMI sangat dekat sekali dengan masjid. Dan ada satu ayat yang sangat menarik sekali. Mudah-mudahan kita juga mengamalkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam Al-Qur'an, Masya Allah ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir ya. Dan ternyata orang-orang yang memakmurkan masjid ini hanyalah orang-orang beriman. Nah, mudah-mudahan kalau tanda iman adalah memakmurkan masjid, mudah-mudahan kita yang di BKPRMI yang mencintai masjid hari ini, yang suka menghidupkan kajian, suka mengajak dalam kebaikan adalah termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini, dan mari sama-sama hari ini spirit menjadi generasi yang lebih baik, generasi muda muslim yang lebih baik adalah bagaimana kita benar-benar menjadi orang-orang yang berniat menjadikan hidup kita, mendedikasikan hidup kita agar bagaimana kita mencintai Islam. Sehingga hidup kita insya Allah tidak akan pernah sia-sia. Apalagi dengan kemuliaan Al-Quran. Kita mencintai Islam dengan kemuliaan Islam. Dengan kemuliaan Quran, kita mencoba dekat kepada Quran. Mungkin hari ini kita bukan seorang ulama yang punya banyak ilmu agama. Ya, mungkin hari ini kita bukan orang yang sudah hafiz Quran. Bukan orang yang pandai bahasa Arab, belum pandai fikih dan segala macam, tapi hari ini kita bertekad, kita punya target di dalam hidup, mudah-mudahan kita menjadi orang bagian orang pejuang-pejuangan Islam di masa kini dan masa mendatang. Takbir, Allahu Akbar. Sahabat semua dimanapun Anda berada, kalau hari ini, beberapa waktu yang lalu Hagia Sophia kembali menjadi masjid, kita tentu akan mengingat sejarah Kesultanan Muhammad Al-Fatih, yang waktu itu usia baru 20 tahunan, tapi beliau mampu menaklukkan Konstantinopel. Kenapa dia mampu menaklukkan Konstantinopel? Konstantinopel bisa takluk karena dia percaya dengan bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia percaya dengan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penakluk Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang membangkitkan Islam di rumah-rumah kita, membangkitkan Islam di desa-desa kita, membangkitkan Islam di kabupaten kita, di provinsi kita, bahkan Indonesia kita, bahkan seluruh dunia. Takbir, Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang Allah takdirkan istiqomah berada di jalan dakwah. Sahabat muslim, dimanapun Anda berada, bicara tentang menjadi generasi yang lebih baik, setidaknya saya hari ini ingin menyampaikan ada 4 hal yang kira-kira bisa kita amalkan pada kesempatan hari ini. 4 hal
sedikit yang mudah-mudahan bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Apa saja 4 hal yang kira-kira bisa kita amalkan dengan mudah kita pahami hari ini? Yang pertama, jikalau kita ingin menjadi hidup yang lebih baik, maka kita harus sadar totalitas. Sadar totalitas. Kalau di dalam bahasa agamanya adalah taubatan nasuha. Kita tidak tahu hari ini kita adalah orang yang masih banyak dosa, ataupun hari ini kita sudah bertahap menjadi orang yang lebih baik. Demi Allah, hanya Allah dan kita yang tahu. Mungkin hari ini di antara kita ada yang dipanggil sebagai guru ngaji, ada bahkan yang sudah dipanggil ustadz, ulama. Masya Allah, sudah sering menerima konsultasi dari berbagai orang, sering diminta pertanyaan-pertanyaan, diminta solusi di masyarakat. Masya Allah. Tapi demi Allah, yang lebih tahu tentang kita adalah Allah dan kita. Maka hari ini, untuk menjadi orang yang lebih baik, maka sadarlah totalitas taubatan nasuh, bagaimana kita menginsafi diri kita. Kalau tadi kita merasa hari ini adalah amazing Muharram, maka ini adalah kesempatan di bulan mulia. Bulan yang sangat mulia, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang bagaimana ketika kita menghijrahkan diri, kita menjadikan pribadi kita menjadi orang yang lebih baik. Amazing Muharram, spirit perubahan yang lebih baik. Sadar totalitas dengan taubatan nasuha, kita bagaimana menjadi orang-orang yang menjadikan diri kita semakin baik, untuk lebih baik lagi. Kalau kita pengen menjadi orang yang lebih sukses, menjadi orang yang lebih baik, kita tak perlu menyaingi orang di sekitar kita. Tidak perlu menyaingi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak. Kita cukup menyaingi bagaimana diri kita lebih baik daripada hari kemarin. Itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Lalu yang kedua, reframe hidup kita dengan semangat spirit lillah. Yang kedua, reframe hidup kita dengan semangat spirit lillah. Jadi bagaimana kita indahnya hidup dengan meluruskan niat kita, mengembalikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita melangkah, kita habiskan waktu masa muda kita, di usia berapa kita hari ini, seberapa banyak hal yang sudah kita berikan kepada Islam. Maka reframe hidup kita dengan spirit lillah, membenarkan niat kita kan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, ketika kita mengembalikan spirit, reframe dengan spirit lillah ini, maka mudah-mudahan apapun tadi yang kotor akan berubah menjadi suci. Apapun tadi yang jauh akan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka spirit lillah ini adalah menghantarkan kita bahwa hidup ini kita dari Allah, untuk Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, di poin ketiga, ketika kita pengen menjadi orang yang lebih baik, kita harus punya goal of life. Kita punya tujuan hidup. Malu kita sebagai seorang muslim kalau seandainya kita nggak punya tujuan hidup. Goal of life, ya. Kalau seandainya main bola, sepak bola, futsal, kita punya tujuan untuk mencetak gol ke lawan main kita, ya. Kita memimpikan bagaimana mencetak gol sebanyak-banyaknya untuk lawan main kita di permainan sepak bola. Kalau dengan main sepak bola saja kita pengen mencetak gol yang banyak, apalagi dalam hidup ini, maka pastikan kita pengen punya pencapaian, goal of life. Bagaimana kita pengen punya pencapaian di dalam hidup kita, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa kita yang sering kita ulang-ulang, berulang, bahkan kita sampai hafal. Kita sering baca dan lisankan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagaimana kita memimpikan kebahagiaan di dunia kita. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepadaku, ya Allah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan aku dari siksa api di neraka. Maka spirit mencapai goal of life ini, maka kita sebagai seorang muslim, kita harus punya impian di dua sisi hidup kita, yakni sisi di dunia, sisi di akhirat. Ibarat sebuah visi, maka visi seorang muslim ada dua, visi di dunia dan visi di akhirat. Visi di dunia menjadi kendaraan bagaimana mencapai pencapaian hal-hal besar di negeri akhirat. Pencapaian di dunia, bagaimana hal-hal tersebut berbuah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat nanti kita bisa masuk surga sekeluarga, berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang keempat, sebagai penutup hal apa saja yang bisa kita lakukan dalam Amazing Muharram kali ini, yang keempat adalah evaluasi dan muhasabah diri. Apa maknanya setelah kita melakukan pencapaian goal of life? Kita melakukan yang keempat ini adalah evaluasi dan muhasabah diri. Bagaimana kita menjadikan waktu-waktu kita isi dengan juga bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengevaluasi diri kita. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu baru soleh. Maka di dalam hidup ini penting kita memiliki prinsip punya perbaikan di dalam hidup kita terus dengan mengevaluasi diri. Ibarat kata, jangan sampai kita menjadi seorang yang punya mata lalat. Apa nih makna mata lalat? Mata lalat adalah mata yang mana kita sering melihat
keburukan-keburukan. Lihatlah lalat. Lalat, kalau kita kasih hal-hal yang harum, dia tetap saja mencari sesuatu yang busuk. Kalau lalat dikasih sesuatu yang enak, tetap saja mencari sesuatu yang sudah basi, busuk, menjijikkan. Maka mari kita sebagai seorang muslim jangan punya sifat sebagai mata lalat. Jangan sampai kita hobi untuk mengunjungi hal-hal yang buruk. Maka kita harus mencontoh bagaimana hidup kita bukan menjadi orang yang punya mata lalat. Agar kenapa? Agar bagaimana hidup kita menjadi orang-orang yang baik dengan mengevaluasi di dalam hidup kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di kondisi pandemi hari ini. Banyak anak-anak muda, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini banyak kita melihat di kondisi pandemi hari ini banyak muncul istilah generasi rebahan yang cuman kerjaannya main game online, malas-malasan, tidur-tiduran, nggak ada karya. Malah banyak gaya, ya nggak? Maka anak muda, saya pengen ngajak hari ini, anak muda jangan banyak gaya, tapi mari banyak karya. Anak muda yang cuman sekedar rebahan yang nggak produktif, habis waktu dengan percuma. Rasulullah sudah ingatkan kepada kita, ada dua nikmat yang mana manusia sering terlupakan, yakni nikmat sehat dan kesempatan. Maka mari kita manfaatkan masa muda kita, masa kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk bagaimana kita isi dengan hal yang baik. Di poin keempat ini, evaluasi diri adalah satu hal yang sangat penting di dalam hidup ini. Evaluasi dan muhasabah diri menghantarkan kita untuk bisa memiliki waktu untuk mengadakan sebuah perenungan di dalam hidup ini. Bagaimana kita memplan apa saja yang harus saya kerjakan. Apalagi nanti bicara tentang remaja masjid. Apa kabar remaja masjid di era pandemi? Oh, kabarnya remaja masjid hari ini banyak yang tidak aktif, atau jangan-jangan remaja masjid kita tetap selalu aktif, already, selalu siap. Lalu bagaimana dengan kabar remaja masjid kita? Mungkin nanti kita akan meminta petuah-petuah dari guru kita Ustaz Firdaus, tentunya ya, tentang bagaimana BKPRMI di saat pandemi dan nanti setelah pandemi. Nah, tetapi mari kita ikhwah, selaku kita generasi muslim hari ini, kita sama-sama menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sahabat semua pernah menyaksikan atau membaca sesuatu karya yang pernah saya tuliskan, yakni buku Menjadi Pribadi Unggul dan Menginspirasi. Spirit di buku tersebut yang pernah saya sampaikan di buku ini adalah bagaimana kita pengen menjadi orang yang lebih baik. Bagaimana kita pengen menjadi orang yang lebih sukses. Bahkan saya tulis waktu itu, saya ingat sekali, saya masih mahasiswa waktu itu, ketika menulis buku ini, saya memiliki spirit bagaimana saya pengen merubah diri saya menjadi orang yang lebih baik. Saya pengen menjadi orang yang pembelajar. Maka di buku Menjadi Pribadi Unggul yang saya tuliskan, saya pun memulainya dengan bagaimana kita menata hati kita agar qalbun salim. Kemudian menata pikiran kita, bagaimana pikiran kita dekat dengan Allah. Dan bagaimana sikap kita, hablum minallah kita, hablum minannas kita, hablum minal alam kita menjadi sesuatu karakter yang baik. Mencontoh Rasulullah SAW. Nah, tidak salahnya kalau saya juga mengajak kawan-kawan yang pengen baca bukunya, tafadhol juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, maka sahabat semua, kembali ke tema menjadi generasi muslim yang lebih baik. Maka hari ini saya mengajak diri saya, mengajak Anda semua, sahabat semua, mari sama-sama kita mendoakan, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih sukses di dunia maupun di akhirat. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, saya sangat senang bisa menyampaikan hal ini, sebagaimana saya tadi berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum bertemu dengan sahabat semua, dan bahkan sebelum ketemu di peserta-peserta seminar ataupun kegiatan yang lain, saya sering doa ini. Ya Allah, pertemukan saya dengan orang yang tepat, orang-orang soleh, orang-orang baik, yang ketika mendengarkan materi dia mampu mendapatkan manfaat dan menjalankan kebaikan di dalam kehidupan. Mudah-mudahan Anda semua yang menyimak tayangan ini adalah orang-orang yang tepat, yang Allah pilihkan, sehingga materi ini menjadi sebuah perubahan hidup yang lebih baik untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat semua, sebagai penutup, mari kita fokus untuk berbenah diri, fokus agar bagaimana Allah suka, Allah ridho, dan Allah tolong dalam hidup kita. Bagaimana agar Allah menolong hidup kita? Rumusnya simple saja. Quran Surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maka ketika kita, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Saya bersaksi kebenaran ayat ini, saya beriman dengan ayat ini, dan saya telah membuktikan di dalam hidup saya hari ini banyak terjadi perubahan-perubahan terbesar, banyak perubahan-perubahan yang terjadi, keajaiban-keajaiban hidup yang saya buktikan dengan ayat ini, bahwa dengan menolong agama Allah, maka Allah tolong hidup saya. Maka Allah telah hidupkan dengan kehidupan yang Allah benar-benar sukai di dalam hidup ini. Maka sahabat semua,
Mari sama-sama kita mengalami keajaiban hidup, menyaksikan sendiri perubahan yang akan terjadi kalau kita pengen disuka, pengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kembali merapatkan barisan, sama-sama mengamalkan Quran surat Muhammad ayat 7 ini. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Masya Allah. Mudah-mudahan sahabat semua di tausiah singkat pembukaan ini nanti mungkin disambung oleh Ustaz Firdaus dan akan ada diskusi. Mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahalazim. Dan saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan Allah berkahi apapun yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ridho anugerah pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Ustadz Reno atas materi yang sangat menggugah semangat dan menginspirasinya ya. Ada satu poin yang saya catat tadi, yaitu empat tips menjadi diri lebih baik. Yang pertama, kita harus taubatan nasuha atau sadar secara totalitas ya Ustadz. Kemudian yang kedua itu tadi reframe diri kita dengan spirit lillah atau membenarkan apapun aktivitas kita yang kita lakukan itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki goal of life ya atau tujuan dari hidup. Yang keempat itu adalah kita harus muhasabah diri atau mengevaluasi diri kita. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Anak muda jangan banyak gaya, tetapi anak muda mari banyak karya. Wah, Masya Allah sekali quotes dari Ustadz Reno yang disampaikan tadi. Baiklah kalau begitu Ustadz Firdaus kita lihat sudah siap ya di sana. Kita langsung saja mungkin ke sesi kedua, yaitu penyampaian materi dari Ustadz Firdaus. Kepada Ustadz Firdaus SH kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah kepada Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma ba'du, rekan-rekan sekalian, saya merasa terhormat pada malam hari ini bisa dibandingkan dengan seorang motivator nasional yang saya tahu persis bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana dia mengejar ilmu yang sedemikian rupa, sehingga untayan kata yang dia sampaikan tadi saya nikmati sebagai satu hidangan ruhiyah yang itu bisa menyegarkan kita semuanya. Saya tidak panjang berbicara karena Akhireno sudah mengutip lebih lengkap yang disampaikan tadi. Beberapa renungan di Muharram ini saya sampaikan. Pertama, awalnya saya cukup sering bertanya dalam diri saya sendiri, kenapa Rasul itu memulai berkarir di usia 40 tahun. Sementara Nabi Isa, Nabi Yahya, dan beberapa nabi yang lainnya itu memulai karirnya sebagai orang yang bermanfaat bagi lingkungan, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala di usia yang masih sangat belia. Dan Rasulullah SAW dipilih oleh Allah di usianya yang ke-40 tahun. Padahal saya sekarang di usia 42 tahun. Makanya saya bertanya-tanya, karena di usia 42 tahun itu grafik energinya sudah menurun. Energinya sudah menurun, kemudian kebijaksanaannya meningkat. Kebijaksanaannya meningkat, yang menggebu-gebu di usia 20-35 tahun itu jauh terasa berbeda di usia 40 tahunan. Dan rekan-rekan sekalian, Ustaz-Ustazah, ikhwas sekalian, ternyata itu menjadi jawaban saat ada para pemuda yang usianya 20 tahun, 30 tahun memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Karena Rasulullah SAW saja di usia 40 tahun dia baru memulai aksi nyatanya, yang itu bermanfaat bagi agama. Di usia sebelumnya, bagi lingkungan, Rasulullah SAW tidak memiliki catatan negatif di masyarakatnya, digelari Al-Amin karena label-label akhlaknya yang luar biasa. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Itu tidak cukup, dan
saya membayangkan alangkah malunya saya kalau di usia 30 kemarin saya tidak melakukan apa-apa. Sementara seharusnya semakin tua, saya harus semakin produktif. Ikhwas sekalian, para lelaki yang sedang di jalan Allah dan para perempuan yang sedang di jalan Allah pada malam hari ini, saya hanya melengkapi beberapa hal yang disampaikan oleh Akhina Reno tadi. Ada beberapa orang yang merasa disorientasi. Disorientasi ini kehilangan dari pandangan hidup. Karena menjadi generasi rebahan, pandemi COVID ini sesuatu yang baru bagi kita. Semua orang gagap menghadapi pandemi ini, bukan cuma kita secara individu, kelembagaan, negara, bahkan kita lihat Perserikatan Bangsa-Bangsa, WHO, terlihat gagap. Berkali-kali mereka salah dalam melakukan prediksi kapan pandemi ini puncaknya, kapan berakhirnya, kemudian ada try and error terkait obat-obatan dan lain sebagainya. Tapi menariknya adalah WHO tidak pernah berhenti mengeluarkan, saya ulang, WHO tidak pernah berhenti mengeluarkan statement, walaupun antara statement yang satu ke statement yang satu lagi, ada kesalahan, ada koreksi data, ada koreksi data, ada koreksi data di situ, ada koreksi prediksi juga di situ. Ini bagi kita yang muda-muda menjadi pelajaran yang sangat berharga. Orang lembaga sekelas WHO saja, dia tidak merasa malu untuk mengkoreksi data, mengkoreksi prediksinya, melakukan kesalahan dalam analisis, kemudian sudah menyampaikan ke publik, dikoreksi lagi. Dia tidak merasa malu melakukan itu dan terus saja melakukan. Dia tidak menjadi frustasi, kemudian membubarkan lembaganya, atau seperti dua anak sejoli yang kita lihat di Palembang kemarin, ada yang menerjunkan diri di sungai, hanya gara-gara beberapa permasalahan asmara atau permasalahan keluarga misalnya. Try and error itu ternyata terjadi bukan cuma pada kita, tapi pada lembaga-lembaga besar juga melakukan kesalahan dan mengulang, melakukan kesalahan dan mengulang, melakukan kesalahan dan mengulang. Ada beberapa remaja kita hari ini yang setelah melakukan beberapa kesalahan, kemudian menghentikan satu kegiatan. Ada beberapa remaja kita hari ini, pemuda kita, yang hanya beberapa kesalahan-kesalahan yang dianggapnya fatal, kemudian balik belakang dan tidak pernah menoleh lagi ke jalan baru. Tidak berinovasi, menghilangkan kreativitas, kemudian membeku di dalam kamar, dalam bilik-bilik yang dingin. Rekan-rekan sekalian, saya tadi lihat sekilas, orang-orang dalam grup ini adalah orang-orang yang sudah melibatkan diri dalam kebaikan-kebaikan. Ada di antaranya di lingkungan, ada yang di remaja masjid, ada yang dan lain-lain sebagainya. Jadi saya pikir kita sudah merasa pada rule yang tepat sekarang ini. Tetapi kita lihat di sekeliling kita, seperti yang disampaikan Akhireno tadi, di sekeliling kita membutuhkan sekali kehadiran orang-orang yang sudah memiliki kesadaran identitas. Kita sekarang di usia berapa dan kita akan melakukan apa. Kita sekarang di titik mana dan kita akan melanjutkan ke titik yang mana lagi, ke tahapan berikutnya. Titik start dari titik ke titik ini, kita bisa buat ukuran adalah Muharram atau tahun baru. Dari tahun baru ini ke tahun baru yang akan datang, kita akan melakukan apa saja. Ada rencana-rencana apa saja yang akan kita laksanakan dari titik ini ke titik yang itu lagi, ke titik yang itu lagi, sehingga tadi kata Ustadz Reno tadi, ada evaluasi per tahun. Ada evaluasi per tahun yang bisa kita lakukan. Jadi Muharram tahun depan kita akan melakukan evaluasi, kemudian sekaligus membuat perencanaan baru. Setelah mengevaluasi, kita melaksanakan perencanaan baru, apa yang akan kita lakukan di masa depan. Sekarang ada kata-kata yang populer deh di Indonesia khususnya, namanya influencer. Saya nggak tahu ini awalnya kata-kata ini masuk ke dunia politik. Influencer ini adalah orang-orang yang melakukan satu flu ini semacam penyebaran satu data, satu informasi yang itu bisa mempengaruhi dan merubah orang lain. Maka saya pikir orang-orang dalam grup ini adalah bisa menjadi para influencer kebaikan. Karena secara kapasitas pribadi masing-masing kita dalam grup ini saya pikir sudah pas, tinggal lagi bagaimana meluaskan kemanfaatan kita masing-masing.
Rekan-rekan sekalian, ada lingkungan yang kacau balau sekarang ini. Ada uang yang tidak terprediksi seperti apa alurnya sekarang ini. Ada tata kelola kenegaraan sekarang ini yang kita bisa belajar banyak terkait try and error yang terjadi sekarang ini. Ada banyak hal miris yang disampaikan oleh Akhi Reno terkait pemuda dan remaja yang kita saksikan hari-hari. Anak bibi kita, anak uak kita, tetangga kita, adik kandung kita, atau kakak kita sendiri, yang dalam garis-garis yang dimiriskan oleh Akhi Reno tadi. Yang Akhi Reno memandang secara miris, dan kita baru melihat, oh iya, di sekitar saya ini ada 6-7 orang tetangga depan rumah saya, kanan saya, kiri saya, ketika saya coba checklist, ternyata dia ada di jalur mirisnya Akhi Reno tadi. Misalnya jadi generasi rebahan dan yang lain-lain sebagainya. Influencer kebaikan ini dibutuhkan hari ini. Influencer kebaikan dibutuhkan hari ini, andai kata kita merasa malu bergerak sendirian, maka buatlah kelembagaan. Remaja masjid menjadi wadah di antara salah satu wadah-wadah yang ditawarkan untuk kita bisa mengupgrade diri, kemudian saling memotivasi di antara kelompok itu, tawasobil haq, tawasobil sob. Kemudian setelah kita penuh dengan motivasi, kita keluar membawa motivasi itu. Kita keluar memotivasi itu dan kita menjadi influencer bagi orang lain. Soleh sendiri itu baik. Tetapi apabila kita membawa menjadi kesolehan sosial, itu jauh lebih baik dan jauh lebih bermanfaat. Ikhwah, pemuda hari ini bukanlah pemuda yang berhadapan atau memiliki guru-guru spiritual yang hebat. Pemuda hari ini, guru-gurunya adalah Google. Proses belajarnya adalah otodidak, yang dibacanya adalah artikel-artikel singkat. Yang dibacanya adalah artikel-artikel singkat, belajarnya otodidak, kemudian ilmu pengetahuannya lebih banyak didapatkan lewat YouTube, lewat TikTok, dan yang lainnya. Cara dia tertawa, dia nonton TikTok dan berhibur dengan cerita-cerita lucu yang ada di dunia virtual. Kita sedang berubah sekarang. Kita sedang berubah. Lingkungan kita sekarang sedang berubah. Apabila dalam arus perubahan ini, kita tidak pandai menempatkan diri dan tidak bergandengan tangan, saya khawatir arus deras ini akan membawa kita ke ujung-ujung jalan yang tidak kita inginkan. Maka saya menasehatkan kepada diri saya pribadi, kepada antum semuanya, kalau Mus'ab bin Umair menaklukkan Madinah di usia muda, kalau tadi Al-Fatih menaklukkan Turki di usia muda, usia-usia yang sangat muda, kalau Yahya dan Nabi Isa alaihissalam menorehkan karya yang sampai hari ini dikenal dunia, bahkan saking terkenalnya Nabi Isa itu ada yang sampai menuhankan Isa, bukan seperti itu, tapi saking hebatnya karya yang dibawa oleh Nabi Isa di usia mudanya. Kemudian rangkaian anak-anak muda yang di sekitar Rasulullah SAW yang itu akhirnya membawa terang bagi dunia. Bin Ziyad yang sampai ke daerah Maroko, kemudian nyebrang ke Eropa, dan ada puluhan anak-anak muda yang memiliki prestasi-prestasi hebat. Kita ingin dicatat seperti apa, dan kita ingin dikenang sebagai apa, kita menentukan hari-hari kita ke depannya. Ada banyak tawaran lembaga, Ikatan Remaja Masjid, Rohis, atau kita bikin lembaga baru. Ada aktivis lingkungan, ada aktivis sosial, ada aksi sosial, dan ada gerakan sosial, dan lain-lain sebagainya. Ada Khadijah Squad, ada Syuhada Squad, apalagi Ahadam. Ada sekuat, ada 2 kuat, 3 kuat. Gitu. Ada biker subuhan, Dat. Nah, ada biker subuhan, dan itu merasa kurang. Karena seharusnya setiap orang dari kita mampu menginfluencer sebanyak-banyaknya orang. 2 hari kita bersahabat baru berkenalan dengan orang, dalam 2 hari itu kita bisa mewarnai dia dengan warna baru, dan itu adalah warna kebaikan. Kita terus saja berbuat sampai Allah memanggil kita untuk pulang menghadapnya lagi. Mungkin itu segala pancingan, kita perbanyak diskusi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu Muharram merupakan acuan bagi kita untuk evaluasi di setiap tahunnya. Kita bisa melihat berkaca kepada diri kita sendiri di tahun sebelumnya, goals atau target apa yang sudah kita capai ya teman-teman. Atau
apa yang sudah kita lakukan. Dan saat itu pula kita memulai kembali untuk menentukan goals atau target kita untuk 1 Muharram ke depannya, seperti itu. Itu kutipan yang saya kutip dari Ustadz Firdaus tadi. Baik, kalau begitu teman-teman semuanya, apabila ada pertanyaan, kita buka diskusi ya mengenai tema kita pada malam hari ini. Silakan kepada teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di chat box, ataupun yang ingin berbicara langsung buka mikrofonnya, silakan. Ustadz Reno, mungkin ada tambahan? Ya, Masya Allah, tadi menurut saya sih udah komplit yang disampaikan guru kita Ustadz Firdaus. Menjadi pancingan spirit tentunya buat kita semua, bagi orang-orang yang hari ini peduli sama lingkungan, yang hari ini pengen terjadi perubahan di dalam hidup ini. Mungkin dari keluarga terlebih dahulu, dari lingkungan, anak-anak sekitar kita, ponakan-ponakan kita, dan bahkan secara masyarakat luas. Saya teringat jadi kisah 2013 dulu di dusun saya, Muara Gula Lama, Ahadam. Ya, gimana itu? Jadi waktu itu, ya mungkin sudah lebih dari 7 tahun ya, remaja masjid di dusun saya itu mati, Ustaz. Mati suri gitu ya. Jadi saya waktu itu masih SMA, dan saya merasa rindu kapan ya ada pesantren kilat lagi, kapan ya anak-anak TPA ini punya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Maka waktu itu saya mengajak teman-teman saya ngumpulin kalau nggak salah 5 sampai berapa orang, 7 orang waktu itu. Kita door to door rumah-rumah yang ada di dusun Muara Gula, kita ajak sama-sama pergi ke masjid. Kalau nggak salah 3 minggu atau 2 minggu sebelum Ramadan, kami buat acara remaja masjid. Setelah lebih dari 5 tahun remaja masjid mati, kami sama-sama punya niat, spirit kami Quran Surat Muhammad ayat 7. Kami juga sering konsultasi ke Ustadz Fir waktu itu, ke Ustadz Ali, ke Ustadz yang lain di Muara ini, bahwa kami pengen ngidupin remaja masjid. Dan Masya Allah, sampai hari ini, Irmah Muara Gula Lama, Alhamdulillah, atas izin Allah masih berjalan. Jadi sahabat semua, kesadaran, impian kita untuk melakukan perubahan, itu adalah sinyal-sinyal kebaikan yang mudah-mudahan hari ini juga bisa kita laksanakan kembali. Di masa pandemi, kita bisa bikin kajian online, kita bisa buat kegiatan-kegiatan positif via online. Bahkan juga kita mari sama-sama kita persiapan. Di Muara Gula Baru, saya mau cerita, sebelum pandemi COVID-19, saya sudah siapkan, sebelum saya balik ke Bandung, belum merantau lagi ke Bandung, ke Jogja, waktu itu sudah saya susun selama 1 tahun. Remaja masjid setiap minggu harus punya kajian di Muara Gula Baru. Qadarullah, kena pandemi COVID-19. Sampai akhir Desember 2020 ini, harusnya udah ada pemateri-pematerinya. Nah, yang di dalam grup ini aja, ustadz-ustadz kita, sudah banyak yang dihubungi. Tapi Masya Allah, niat-niat tersebut ada musibah pandemi COVID-19, jadi harus istirahat dulu. Nah, maka mari, kawan-kawan semua, sahabat semua yang kita hari ini punya niat-niat kebaikan, mari kita sama-sama niatkan karena Allah. Mudah-mudahan Allah luruskan niat kita, Allah mudahkan kita untuk bisa berdakwah dan melakukan perbaikan dalam hidup, dan insya Allah kebangkitan Islam akan jaya di tangan-tangan kita semua, di tangan-tangan generasi muslim. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah, tambahan Allahu yang sangat Akbar. Allahu Akbar. menginspirasi sekali dari Ustadz Reno tadi. Kemudian ini ada dari saudara kita, Tak Dodo ya, ingin bertanya. Mungkin bisa langsung buka mikrofon saja. Tak Dodo itu siapa ya? Cukup panjang. Iya. Ya. Sepertinya nggak bisa. Coba saya baca saja. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya dari Tak Dodo tadi ya, di Muara Inim. Bagaimana cara mengajak teman menuju kebaikan? Jadi ceritanya gini ya, saya punya pengalaman dengan kawan yang terbilang unik. Saya pernah mengajak teman untuk melaksanakan sholat wajib, sholat zuhur ya saat itu. Dengan berbagai alasan dia menolak, namun saya terus mencoba menasihati agar ia dapat melaksanakan sholat. Singkat cerita, akhirnya teman saya itu ikut juga ke masjid. Setelah selesai ngambil wudhu, kami pun melaksanakan secara jamaah berdua. Tapi ia tidak mau menjadi imam. Ketika saya ajak ia menjadi makmum pun ia pun tidak mau. Saya sudah melakukan qomat, ia pun melakukan hal yang sama.
Akhirnya saya ajak ia pulang dan saya sholat sendiri. Mohon pencerahannya Ustadz untuk menghadapi teman yang seperti itu. Unik juga ya. Kepada Ustadz Reno mungkin, silakan Ustadz. Ini Ustadz Fir aja lah, Ustadz Fir. Ustadz Reno mungkin pernah mengalami hal yang sama ini. Ya, Baik, Silakan, insyaallah Ustaz. ya. Ustadz Fir mungkin Iya. tafadhol Ustadz. saya melihatnya yang disampaikan oleh Akhi Nadodo, saudara kita Dodo, itu fenomena mengajak orang berbuat baik. Yang ternyata ketika kita baca tulisannya, itu menjadi kisah yang lucu. Kisah yang lucu, dan kita bisa tertawa membacanya, atau kita bisa tertawa ketika dia mengkisahkan kisah itu. Ternyata jalan kebaikan itu bukan jalan yang penuh tangisan. Jalan kebaikan juga hal-hal menarik dan lucu juga bisa kita nikmati, menjadi hiburan tersendiri bagi kita. Tetapi dia ada di alur kebaikan. Dia di alur kebaikan, tetap bisa bergembira, tetap bisa berhibur, tetap bisa tertawa, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, apa yang terjadi pada kawan kita Dodo tadi, itu potret yang disampaikan di antara salah satu potret yang diurai sama Akhina Reno tadi. Ya. Itu kita mengajak kepada kebaikan, tinggal lagi seberapa sabar kita. Tawasobil hak, tawasobil sobnya. Silakan Reno. Ya, Masya Allah, Ustadz ya mirip sih. Jadi bagaimana kalau kita, itu yang penting sabar lah ya. Kalau kita ngajak teman, jadi dakwah itu kan dia mengajak, bukan memaksa. Dakwah itu bagaimana kita menyampaikan dari hati ke hati, bukan malah menghakimi. Maka ketika kita menemukan ajaknya kawan kita belum galak hari ini, besok ajak lagi. Besok belum galak, ajak besoknya lagi. Terus itu terus. Ketika kita nemukan fenomena lucu, aneh, ya kita nikmati. Karena berbeda setiap orang tuh cara memahami Islam, cara mendapatkan hidayah, tentu beda-beda. Nah, satu hal yang sangat menarik yang kalau kita amalkan ya, dalam hadis itu ibaratnya kalau kita menunjukkan kebaikan, maka pahala orang tersebut ketika dia melakukan kebaikan, maka kita terus panen terus pahala dari dia. Maka kenikmatan sesungguhnya harus kita bayangkan itu adalah ketika dia nanti sukses dapat hidayah lewat perantara lisan kita, lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, itu adalah sebuah kebahagiaan yang besar. Kita bakal panen pahala. Maka mari sama-sama tentunya kita istiqomah, ngajak dalam kebaikan perlahan. Kalau beberapa waktu yang lalu saya baca banyak cerita di Jogja, hari ini banyak masjid-masjid yang menyediakan makan. Jadi masuk masjid mustahil lapar. Nah, maka mungkin pacak juga dicontoh di daerah kita ya. Nah, mudah-mudahan banyak pengusaha-pengusaha yang donasi. Jadi di Jogja hari ini lagi rame masjid-masjid mustahil lapar. Jadi ke masjid nggak mungkin lapar ya. Jadi disediakan nasi box 100 box, disediakan masjid 50 box sesuai masjidnya. Dan alhamdulillah orang-orang tuh tersebut ya datang ke masjid dikasih makan senang. Nah, setelah dikasih makan dikasih kajian. Makan, perut senang, kajian, dapat ilmu. Terus berulang-ulang. Akhirnya masjid rame-rame sekarang di Jogja mulai tambah rame karena banyak servis dari masjid. Jangan sampai kita masjid menumpuk-numpuk ke masjid. Nah, mudah-mudahan di sini kalau ada yang pengurus masjid ya, maka jangan bangga punya saldo tinggi, tapi banggalah kalau saldonya itu tipis karena mensejahterakan jamaah masjid, gitu ya. Dan mudah-mudahan di sini banyak orang-orang kaya yang bisa ngurus masjid ya. Dan mudah-mudahan semuanya kaya lah ya. Amin. Gitu Adam. Nah, ini ada tambahan lagi Ustadz dari Kak Dodo tadi. Apakah saya salah Ustadz mengajak teman tersebut pulang? Jadinya kan sholatnya di rumah ini. Setelah kita balik-balik ini. Pokoknya yang penting dia sholat nih. Dakwah itu seperti ibarat kita nutus paku dengan palu ya Ustaz. Apabila paku itu semakin ditutus atau dipalu, maka paku itu semakin lama akan menancap dengan kuat. Seperti itulah dakwah. Sedikit-sedikit kita mengajak siapapun itu, teman-teman kita, tetangga, keluarga, siapapun itu, maka semakin lama kita mengajak, hari ini mengajak, besok mengajak lagi, lusa diajak lagi kepada kebaikan, maka lama-kelamaan ajakan kita itu tadi akan menancap di dalam hati. Bukan begitu Ustaz? Masya Allah. Betul.
Baik, Istiqomah ngajak terus pokoknya. istiqomah. Ngapu wong ini ngajak terus ini. Tak bosan-bosan apa wong ini ngajak terus ini. Payolah. Sekali njuk hadiah, kasih peci, kasih baju, kasih Quran, traktir Iya. makan. Ya gitulah. Jangan bayang Kalau diajak dengan itu. teman tuh Ya. kasih tips gitu ya. Kalau ngajak teman, ngajak adik, tuh banyak kasih hadiah. Insya Allah nanti dari hadiah-hadiah tuh adalah gitu ya hidayahnya. Insya Allah. Tapi hati-hati untuk akhwat ini jangan sampai diajak oleh ikhwan-ikhwan yang modus ini ya. Baik, untuk itu ada lagi ini pertanyaan yang kedua dari Siska AP ya. Ustadz mau tanya, bagaimana cara memulai untuk hijrah di tengah keluarga yang masih belum mau menerima hijrah kita? Dalam artian keluarga masih kurang paham agama. Ya. Mungkin Ustadz Reno atau Ustadz Firdaus, silakan. Ustadz Firdaus Apa dulu dulu, ya. Ustaz? Coba dulu Ustadz. Saya pengen cerita di awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat perintah untuk menyampaikan dakwah terang-terangan. Jadi 3 tahun Rasulullah itu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Hasil 3 tahun itu yang percaya cuma belasan. Kemudian turun perintah supaya Rasul itu menyampaikan secara terbuka. Nah, ketika turun perintah itu, Rasul yang pertama kali, langkah pertama yang dilakukan pada waktu itu adalah mengumpulkan keluarganya. Jadi di sesi pertama, mengumpulkan keluarga, di sana ada Abu Lahab, di sana ada Abu Thalib, di situ ada yang lain-lainnya. Waktu itu surat Al-Lahab belum turun, Tabat yada abilah abilah tabat yada itu belum turun. Sehingga waktu sesi pertama pengumpulan itu, waktu itu Abu Lahab yang meminta Rasulullah SAW menyampaikan apa kendak dan tujuannya kira-kira. Yang saya baca, terakhir yang saya baca tentang sejarah awal-awal itu dalam buku Manhaj Haroki, ternyata di sesi pertama pertemuan itu gagal. Rasulullah SAW berhadapan dengan keluarga inti yang itu sudah senior-seniornya, mamangnya, wawaknya, dan lain-lain sebagainya. Ketika akan memberitahu yang sebenarnya, di sesi pertama gagal. Jadi pertemuan pertama itu bubar. Pertemuan pertama bubar, kemudian beberapa waktu kemudian Rasul mengundang lagi di sesi yang kedua. Nah, di sesi yang kedua inilah Rasul baru menyampaikan maksud dan tujuan, bahwa dia adalah seorang utusan Allah, dia disuruh mengesahkan Allah dan mengajak keluarganya mengesahkan Allah, yang itu akan memberi pencerahan bukan cuma pada keluarga, tapi seluruh masyarakat Arab dan dunia. Pada waktu itu, jadi sesi pertama tidak menyampaikan apa-apa, di sesi kedua sudah menyampaikan maksud dan tujuan, tapi tidak berhasil. Kecuali anaknya Abu Thalib saja, yang bernama Ali bin Abi Thalib. Cuman itu saja yang merespek kepada omongan Rasul. Dan Ali pada waktu itu umurnya belum 10 tahun. Jadi umur Ali itu belum 10 tahun yang respek. Yang di 10 tahun ke atas semuanya no respon. No respon kepada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, terkait pertanyaan Siska tadi, keluarga adalah titik penting dari arus hijrah ketika kita berbicara hijrah, dan berhadapan dengan dua kutub yang seolah-olah berbeda yang kita nilai. Ini berbedanya nilai sebenarnya. Kita menilai itu kurang tepat, keluarga juga masih menilai kita lah yang kurang tepat. Pada posisi benturan nilai seperti itu, benturan nilai itu yang paling dimenangkan nanti adalah siapa yang paling lama bertahannya. Kalau ternyata rombongan Siskanya yang tadi tidak bertahan, kemudian ikut dalam suasana keluarga, maka lunturlah yang Siska tadi. Nilai-nilai yang dianut oleh Siska tadi. Dan nilai-nilai keluarga yang akan mendominasi ulang. Maka kalau belajar dari Rasulullah SAW, 1 kali, 2 kali, 3 kali di pasar, kemudian 4 kali, 5 kali, berkali-kali Rasulullah SAW menyampaikan ke keluarganya, mendatangi satu persatu dan lain-lain sebagainya. Saya pikir itu masalah keistiqomahan saja. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengalami situasi yang juga mengajak hijrah 1, 2 kali, dan 3 kali. Intinya tetap ada kesinambungan. Baik, silakan dilengkapi Pak Reno Anugrah. Silakan Ustaz. Baik.
Bismillah ya, mungkin sebagai tambahan saja. Ketika kita dengan keluarga, memang kita berbeda ya. Ada satu hal yang mungkin hari ini sering kita lihat, banyak orang tuh terkejut dengan anaknya yang tiba-tiba bercadar, anak-anak yang tiba-tiba pakai celana cingkrang, anak-anak yang tiba-tiba mengharamkan ini, membid'ahkan ini, menjelekkan itu. Nah, ini adalah satu hal yang hari ini tidak jarang dan banyak memang yang kita lihat hari ini, akhirnya keluarga terkejut dengan fenomena hijrah anaknya. Sebetulnya baik-baik saja bagi seorang anak yang bisa menyampaikan secara perlahan, oh ini loh pakaian menurut syariat Islam, oh ini loh pakaian menurut tuntunan Islam, ini loh cara beradab sesuai Islam. Itu memang baik, tapi sekali lagi kalau kita balik ke keluarga, hari ini kalau kita balik ke keluarga, maka perhatikan kita ini adalah seorang anak, bukan seorang penceramah kalau lagi balik. Kita ini kalau hari ini jadi guru di SD, SMP, SMA, kalau balik ke rumah kita bukan seorang guru, kita tetaplah anak. Kalau hari ini kita sebagai seorang pengusaha, banyak duit kaya raya, balik ke rumah kita juga tetap anak. Jadi mau mana pun, balik ke rumah tetap sebagai seorang anak. Maka kiat-kiat saya kalau di era sekarang ini adalah ketika kita ingin keluarga kita menjadi lebih baik, maka mulailah dengan diri kita, dengan menjadi agen contoh kebaikan. Maka yang dilihat hari ini, kalau keluarga kita mohon maaf misal masih sangat awam terkait hal-hal baru yang akan kita sampaikan, maka carilah terlebih dahulu pokok-pokok agama yang selama ini diamalkan. Contohnya mereka ini ribang sama keyasinan. Nah kita bagaimana mencontohkan hal-hal yang tidak ada pertentangan. Yasinan kita nilu, mencontohkan bagaimana kita menyampaikan dakwah secara perlahan, berpakaian rapi, syar'i, sholat kita di rumah kita dengan baik, mulai berguyur bangunkan ading-ading untuk sholat, gitu ya. Nah kemudian kalau kita saat ini misal emak kita, bapang kita belum ngaji, maka berguyur kita pertemukan dengan guru ngaji atau lingkungan-lingkungan majelis taklimnya, hingga akhirnya kita perlahan. Sahabat semua, saya juga hari ini masih terus belajar bagaimana terus mengajak keluarga untuk bisa tambah baik, tambah religi. Dulu saya ingat sekali, pas saya masih SMA, gitu ya, ibu di rumah nih, misal, saya tuh tahu ibu nih belum terlalu lancar baca Quran, bahkan belum pacak ibarat. Maka apa solusi yang harus saya kerjakan sebagai seorang anak? Saya belikan Quran, ibu saya. Saya berikan Quran terbaik. Waktu itu saya beli di tempatnya Ustadz Ali ya. Jangan lupa order di Usroh ya. Enggak promosi ya. Jadi waktu itu saya ingat sekali ya. Saya beli Quran besar saya hadiahkan untuk ibu saya. Alhamdulillah, sore waktu ibu saya mencintai Quran dan kabar bahagianya 2 tahun terakhir ini sudah lancar baca Quran. Alhamdulillah, berguyur gitu ya. Saya juga punya adik-adik yang sholat masih harus terus diingatkan misalnya. Dan alhamdulillah, tahun-tahun ini sekarang mereka udah berguyur, tahajudnya, sunnahnya, dan lain-lain. Masya Allah ya. Intinya sebuah proses gitu ya. Sebuah proses, bagaimana juga keluarga besar saya, dari sebelah nenek, kakek saya juga hari ini saya terus berjuang, bagaimana bisa ngajak mereka dengan kebaikan, dengan bagaimana mengikhtiarkan sebenarnya kita sebagai contoh, sebagai teladan, secara perlahan, adik kita, ponakan kita, terus dipertemukan dengan lingkungan yang baik. Terus dipertemukan dengan lingkungan yang bertakwa. Dan sekali lagi, utamakan persamaan-persamaan di dalam dakwah. Jangan sibuk terlalu cepat mengenalkan hal-hal baru yang mereka masih aneh, masih takut, masih masih kaget dengan dakwah yang baru. Tapi sampaikan dulu yang selama ini sama, selama ini mereka terima. Nah insya Allah, dengan beguyurnya kita mengajak secara perlahan, kalau bahasa Ustaz tadi istiqomah, insya Allah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Ibarat pantun tuh 2-3 telur dadar, dakwah untuk keluargaku tidak akan pernah pudar gitu ya. Masya Allah. Jadi itu saja. 2-3 telur dadar malam ini aku jadi lapar. 2-3 telur dadar, supaya kita makan telur dadar. Masya Allah. Syukran Ustadz Firdaus dan Ustadz Reno atas jawaban dari pertanyaan Yuk Siska tadi ya. Selanjutnya ini masih ada nih Ustadz, pertanyaan dari M. Yoda Aditya. Assalamualaikum Ustadz, cak mano cara meningkatkan kembali semangat untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu
di tengah kesibukan dunia kerja yang sangat menyita waktu dari pagi sampai malam. Nah, gimana tuh tips-tipsnya atau caranya? Biar saya jawab dulu sambil Reno mencari jawaban yang paling tepat. Silakan Ustaz. Saya semalam ada sebaris tulisan yang tidak jadi saya tulis di Facebook. Tapi sampai malam ini masih terngiang-ngiang gitu ya. Saya masih menunggu momen untuk menuliskan itu. Ya. Jadi ini dalam lintasan renungan saya sambil di jalan dari Muara Enim ke Palembang. Saya melihat ada beberapa ikhwah yang meninggalkan dunia dakwah. Kemudian memilih fokus mencari rupiah. Memilih fokus untuk memperluas keluarga atau mensejahterakan keluarganya. Tetapi akhirnya saya melihat seorang ikhwah itu bukannya bertambah kaya. Bahkan saya tidak melihat dia mendonasikan uang berjuta-juta. Ketika dia memilih untuk meninggalkan dunia dakwah, kemudian lebih menghabiskan waktu memburu rupiah, ternyata dia tidak menjadi kaya juga. Dia tetap saja biasa-biasa saja, donasinya juga tidak juga berjuta-juta, saya ngelihat, walaupun waktunya sudah habis ke sana. Ketika dia dulu ada di dunia dakwah, ya dia juga seperti itu. Artinya, sesungguhnya ini pilihan hidup. Ini pilihan hidup, maka Yoda, saya belum ketemu Yoda semalam itu. Jadi ini bukan untuk Yoda. Pertanyaan Yoda ini kebetulan saya ingat 2-3 hari yang lalu. Ya. Jadi ada banyak hal Pak Yoda, akhina Yoda, murid saya Yoda. Ternyata ketika kita benar-benar pure masuk ke dunia kerja, mensejahterakan keluarga, dan meninggalkan giroh kita dalam mencari agama yang dulu pernah kita rasakan jaya di dalam tubuh kita, ternyata kita juga tidak terlalu nambah banyak-banyak juga materi yang kita kumpulkan. Coba sekarang melakukan eksperimen. Saya tantang melakukan eksperimen, ini pengalaman saya pribadi. Ketika saya memutuskan untuk masuk ke BON di Hujan Mas, saya pernah cerita juga ke Areno ini. Pilihan masuk Hujan Mas itu, masuk dalam kebon itu adalah pilihan yang bagi saya itu pilihan yang sangat berat. Karena saya dari kecil di kota. Saya dari kecil di kota, dari kota kecil masuk kota besar, Yogyakarta dan lain sebagainya. Ternyata ketika saya masuk dalam hutan, pilihan yang terasa berat dan lebih menitik beratkan pada dunia dakwah, ternyata rezeki saya dari sisi kalkulasi angka dia melebihi dari ketika saya dulu ada di kota dan membalancekan antara dakwah dan rupiah. Dulu saya membuat 50-50 antara dakwah dengan rupiah ini. Ternyata hasilnya juga ya seperti dulu. Ketika saya memberatkan di dakwahnya baru di rupiahnya, ternyata rupiahnya mengikuti dengan kalkulasi yang melebihi dari 50-50 saya yang dulu. Sejak itu sampai sekarang, saya jadi tahu saya akan berada di mana, saya akan menghabiskan waktu di mana, dan saya akan seperti apa. Akhirnya pilihan menjadi ketua DPW BKPRMI yang itu mengampu 30.000 ustadz-ustazah tidak menjadi beban berat, karena saya tahu rupiah saya akan mengiringi entah dari jalur yang mana saja. Itu mungkin hanya sekadar lintasan. Reno mungkin yang lebih bisa melengkapi dari permintaan Reno. Ketika giroh atau gairah mencari ilmu memudar seiring dengan kesibukan-kesibukan kerja. Syukron Ustadz Firdaus atas jawabannya. Mungkin Reno, silakan Ustadz. Masya Allah. Jadi saya sedih kalau dengar pertanyaan kayak gini sebenarnya. Karena dulu saya juga pernah waktu mahasiswa, saya tuh sering nulis-nulis hal-hal motivasi, dakwah. Saya waktu itu sempat berhenti dan nggak mau lagi nge-share hal-hal dakwah, hal-hal kebaikan, nggak mau. Karena waktu itu saya benar-benar takut sama ria, sama penyakit hati. Tapi seiring sejalan saya coba terus merenung, banyak istighfar.
Saya kemudian melanjutkan lagi kegiatan saya mengisi motivasi, kajian, dakwah waktu itu. Dan sampai saya waktu itu ketika mau naik pesawat, mau terbang ke Sulawesi, kemana-mana waktu itu, sebelum naik pesawat tuh selalu pengen meluruskan niat, ya Allah, ngapain sebenarnya aku terbang jauh-jauh ke sini ya Allah? Kalau aku salah niat, ya Allah mati aku di tengah jalan, mati dalam keadaan tidak ada pahala, tidak ada amal, kosong pahala ya Allah. Maka sampai hari ini, saya pun sebelum nge-share tulisan, saya tuh banyak istighfar. Ya Allah, tulisan ini sebenarnya untuk cari apa? Untuk apa? Kemudian saya pun memperbanyak belajar. Ketika semangat saya memudar belajar, saya akan tegur diri saya sendiri. Ren, emang ilmumu udah sebanyak apa? Emang pengetahuanmu udah sebanyak apa? Quran belum kau hafal, bahasa Arab kau belum lancar, fikihmu belum kau banyak pahami, sejarah Islammu belum terlalu banyak. Kau mendakwahkan kau cinta Rasul, tapi sejauh mana kau mengenal Rasul? Saya sering menampar diri saya dengan tamparan-tamparan, di mana saya benar-benar masih haus ilmu, saya harus benar-benar belajar. Maka kawan-kawan, ketika saya punya spirit, saya harus belajar, maka saya pun menanamkan dalam hidup saya bahwa saya insan pembelajar. Dulu Ustadz Fir pernah ngomong ke saya, Ren, kamu tuh adalah murid dari banyak guru, kata Ustadz Fir. Waktu itu saya sangat ingat perkataan ini. Dan saya pun menjadi lebih semangat, sehingga saya pun belajar memperbanyak cari guru. Datang ke guru yang perlu saya berjalan setengah jam, bahkan 1 jam buat liko. Misal, saya datang ke seminar-seminar yang jauh, yang berbayar mahal. Saya berjuang untuk mencari ilmu-ilmu. Saya kursus, saya ikut ngapal Quran, kelas-kelas ini saya ikut yang berbayar. Sampai besok misal saya tetap ikut kelas public speaking, walaupun saya udah selama ini udah mengisi training public speaking, saya pun terus belajar. Biar apa? Biar kita dijauhkan dari penyakit tinggi hati. Biar kita selalu bagaimana kita minta Allah tuh agar, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, agar Allah suka, Allah ridho, dan Allah tolong di dalam hidup kita. Maka sahabat, hari ini saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari sama-sama kita berdakwah, kita semangat lagi untuk terus belajar. Dakwah ibda binafsik, dakwah itu dakwahi diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Belajar sampai mati, sampai jasad kita sudah tidak bisa berjalan lagi menemui guru, sampai jasad kita sudah masuk ke alam kubur dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hidup ini, ketika pun nanti kita semangat menyampaikan kebaikan, kita juga mendapatkan ujian, maka ingatlah kata-kata malam hari ini, kalau kita nanti suatu saat nanti kita menemui masa dipuji-puji orang, maka ingatlah pesan ini, saat kita dipuji-puji, maka jangan sampai ketika dakwah itu kita dipuji-puji membuat kita terbang, dan dakwah kita dihina-hina orang, kita menjadi tumbang. Karena itu salah niat, itu bukan karena Allah, tapi itu karena penilaian manusia. Maka hari ini mau dipuji, mau dicaci maki, dakwah terus, jalan terus karena Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat yang benar-benar tertancap di dalam hidup saya sudah share ayatnya tadi, Quran Surat Muhammad ayat 7. Kalau hari ini saya berdakwah, kalau hari ini saya menyampaikan pesan kebaikan, kalau hari ini saya men-share ajakan-ajakan program kebaikan, yakinlah saya pengen ditolong oleh Allah. Karena hidup saya nggak ada apa-apanya, hidup saya biasa-biasa saja, pertolongan manusia tidak saya harapkan lagi, sekarang hanya pertolongan Allah. Karena dengan pertolongan Allah datang, Allah bisa gerakkan siapapun, Allah bisa gerakkan apapun, sehingga mau apapun orang mengganggu kita, ketika pertolongan Allah itu datang, maka hidup kita akan menjadi hidup yang dicintai Allah, hidup yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ahadam. Baik, syukur Ustadz Reno atas tambahannya tadi. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir Ustadz dari Lydia Rosidiana. Pertanyaan terakhir untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Fir. Lydia mau tanya, setiap daripada kita pernah merasakan yang namanya insecure atau perasaan tidak senang dengan diri sendiri. Padahal kita punya keistimewaan dan kelebihan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Bagaimana cara menghindari sifat insecure tersebut Ustadz? Syukron Ustadz. Tidak percaya diri gitu ya, atau tidak senang dengan diri sendiri. Coba dulu Ustadz. Ke saya itu ya. Ya Ustadz. Baik, nah pertanyaan Lydia ini sangat psikologis. Jadi memang dalam perkembangan, dalam fase-fase perkembangan, Lydia ini saya perkiraan umurnya 20
9 kali ya. 25 kotor lah kira-kira ya. Bersihnya Benar, Lydia. 22. Jadi fase-fase lagi mencari jati diri itu, kita berkawan bukan cuma dengan satu ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ilham baik dan ada ilham buruk. Ada bisikan-bisikan baik dan ada bisikan-bisikan yang buruk. Insecure, ketidakpercayaan diri itu nanti ujungnya adalah bentuk aksinya adalah bunuh diri. Putus asa, kemudian berhenti melakukan satu aktivitas, berbelok arah, itu semua adalah bentuk-bentuk aksi lapangan dari kondisi jiwa, kondisi batin yang merasa diri kalah, lelah, tidak percaya diri, menghukum diri sendiri pada akhirnya, mengutuki diri, dan memponis diri dengan ponis-ponis yang salah. Lydia, ini dalam fase-fase perkembangan dari usiamu. Saya yang 42 tahun saja tidak sepi dari ilham atau bisikan-bisikan yang seperti itu. Dan itu penting, karena merasa salah itu yang soleh. Kata Ahireno tadi ya, merasa kita kalah itu juga penting. Merasa kita biasa saja itu juga penting. Dan sebenarnya insecure ini merasa diri rendah atau segala macamnya tadi, tidak percaya diri yang tumbuh, itu baik kok. Tinggal seperti apa kita menyikapinya. Seperti apa kita menyikapinya, dan ini jangan sampai mengarah ke yang negatif. Kita hanya perlu mengontrolnya. Kalau dalam bahasa nafsu itu mengendalikan. Kita hanya perlu mengontrolnya, mengendalikannya, jangan sampai rasa ini berketerusan. Berketerusan sehingga menjadi output-nya adalah output yang negatif. Hanya itu saja. Tunggu saja, perbanyak saja ilmu, perbanyak saja renungan. Insya Allah kontrolnya akan tetap kok. Ya. Biarkan saja mengalir gini. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dari partisipan kita pada malam hari ini, Ustadz. Sebelum kita menutup kajian kita pada malam hari ini, mungkin ada closing statement dari Ustadz Firdaus ataupun Ustadz Reno. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Ustadz Reno. Silakan, Ustadz. Baik, Masya Allah, sahabat semua, khufillah dimanapun kita berada hari ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita selalu dalam keistiqomahan. Pesan penutup yang ingin saya sampaikan adalah mari kita manfaatkan waktu yang masih Allah berikan untuk kita, untuk bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Tekadkan di dalam hidup ini, bagaimana waktu yang Allah berikan kita bisa sempatkan untuk bisa menebus dosa-dosa kita di masa lalu kita, sehingga mungkin banyaknya noda hitam akan kembali bersih, suci di tahun Muharram 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita Allah ampuni, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mari sama-sama kita bertekad bagaimana hidup kita menjadi orang yang lebih baik. Salah, dosa adalah masa lalu yang mungkin hari ini kita sadari dan kita merasa kita tidak pernah terbebas daripada dosa. Maka sebaik-baik orang yang punya dosa adalah orang-orang yang bertaubat, yang menginsafi dirinya bagaimana bisa hari esok dia menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan dakwah, orang-orang yang hidupnya akan ditolong oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullah hayansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang-orang yang akan ditolong oleh Allah, yang akan dikuatkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan. Saya masih banyak dosa dan masih banyak salah. Mohon doakan saya beserta keluarga saya, beserta guru-guru saya. Mudah-mudahan Allah tetapkan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jazakallah khair. Kembali ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Reno atas closing statement yang telah disampaikan tadi. Kemudian kepada Ustadz Firdaus, silakan Ustadz. Baik, saya akan membacakan 4 ayat. 4 ayat ini mohon dijadikan pelajaran penting bagi kita semuanya. Suratnya surat An-Naml. Saya akan baca dari ayat 48 sampai ayat 51. Arabnya saya akan baca satu ayat saja, terjemahnya saya akan baca utuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Dan adalah di kota itu ada 9 orang. 9 orang, ini bukan 9 naga versi milenial. Ada 9 orang yang melakukan kerusakan di bumi dan mereka tidak melakukan kebaikan di bumi. Jadi dalam satu kota ada 9 orang saja yang memilih untuk melakukan kerusakan dan tidak melakukan perbaikan. Ayat 48-nya, mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka akan menyerang Soleh pada malam hari, kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu dan sungguh kita orang yang benar. Ayat 50, dan mereka membuat satu konspirasi, mereka membuat satu makar, dan Allah pun membuat makar atau konspirasi. Sedang mereka tidak menyadari konspirasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat 51-nya, ayat 51 dalam surat An-Naml, maka perhatikanlah. Maksudnya, coba kita pelajari, coba kita amati efek dari 9 orang yang melakukan kerusakan ini. Maka perhatikanlah bagaimana akibat makar mereka. Bahwa kami membinasakan mereka dan masyarakat mereka semuanya. Jadi, kaum mereka yang satu kota itu hancur lebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena eksekutor 9 orang ini. 9 orang ini diceritakan oleh Allah bukan berarti 9 orang ini selesai perkaranya. Karena generasi berubah, tapi karakter 9 orang ini tetap tumbuh di masyarakat. Apabila para influencer kebaikan pada hari ini diam, maka yang 9 orang ini akan terus merajalela, bangkit, melakukan kerusakan yang berdampak pada binasanya satu kota, 2 kota, 1 negara, 1 dunia. Apabila para pemegang-pemegang kebaikan, orang-orang yang memiliki kesadaran tentang kebaikan tidak melakukan satu tindakan perbaikan, tidak menjadi influencer kebaikan, padahal dia memiliki ilmunya, kapasitasnya, kemampuan, punya waktu, dan dia hanya sibuk dengan kesejahteraan dirinya saja, maka sesungguhnya kita sedang menanti kerusakan yang lebih besar, dan mungkin itu juga akan kena kepada anak kita dan keluarga kita. Akibat dari orang-orang bersalah yang tidak kita ajak mereka kepada kebaikan. Mungkin itu sebagai penutup Adam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Firdaus dan juga Ustadz Reno yang telah menyampaikan tausiah dan materi pada malam hari ini. Begitu juga kepada teman-teman semuanya, partisipan yang telah bergabung di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Syukron, jazakumullah khairan. Baik, kalau begitu ikhwafillah kita akhiri obrolan kita dengan kita sama-sama menutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah teman-teman semua, saya Adam Suci Abdullah sebagai host pada malam hari ini pamit undur diri dari layar kaca teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum menutup saya ada pantun, ikan gabus, ikan lele, ikan sepat, ikan hiu. Itulah nama-nama ikan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar.